Halo, selamat datang. Kali ini kita bakal ngerjain sebuah proyek rekayasa yang seru banget, yaitu membangun private cloud dari nol. Yuk kita bedah bareng-bareng seolah-olah kamu sendiri yang jadi engineer-nya. Oke, jadi begini ceritanya. Ada sebuah institusi pendidikan yang butuh sistem pembelajaran online. Kenapa? Supaya proses belajar mengajar bisa jalan terus dari mana aja. Nah, solusinya adalah private cloud. Dengan ini mereka punya kendali penuh atas data dan keamanannya. Inilah misi utama kita. Dan di sini, peranmu jelas banget. Kamu adalah junior cloud engineer yang ditunjuk untuk mewujudkan semua ini. Jadi, siap-siap ya, kita langsung turun tangan dan kerjakan proyek ini. Oke, ini dia agenda kita. Kita mulai dari pahami misinya, siapin alat dan rancangannya, terus masuk ke bagian paling asik, membangun sistemnya. Setelah itu kita uji coba, dan terakhir kita pikirin gimana cara ngerawatnya. Ini persis seperti alur kerja proyek IT di dunia nyata loh. Kita masuk ke bagian pertama, misi sang engineer. Karena, ya, proyek yang hebat itu selalu dimulai dari pemahaman yang jelas soal apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh klien. Nah, ini dia intinya. Tugas kita itu nggak cuma satu, tapi satu paket lengkap. Kita harus merancang, membangun, sekaligus menguji. Dan yang dibangun pun bukan cuma aplikasi, tapi seluruh ekosistemnya, mulai dari infrastruktur virtual, layanan web dan database-nya, sampai aplikasi utamanya yaitu si LMS. Biar lebih gampang, misi besar Badi kita pecah jadi beberapa target. Pertama, kita bangun fondasi virtualnya pakai Proxmox. Terus kita bikin 2 mesin virtual yang beda. Satu buat web, satu lagi buat database. Kenapa dipisah? Biar lebih aman dan kencang. Baru deh kita install Moodle, atur biar bisa diakses dari dalam dan luar, siapkan backup otomatis, dan yang terakhir, jangan lupa bikin dokumentasinya. Semua ini harus beres. Oke, sekarang kita masuk ke fase perencanaan. Ibarat mau bangun rumah, kita butuh cetak biru sama daftar bahan-bahannya dulu kan? Nah, di proyek ini juga sama. Perencanaan yang solid itu setengah dari keberhasilan. Ini dia daftar belanjaan kita. Untuk hardware, ada server fisik yang bakal jadi tanahnya. Router dan switch jadi jalan raya yang menghubungkan semuanya. Terus untuk software, kita butuh Proxmox sebagai fondasi virtualnya, sistem operasi Ubuntu atau Debian, dan tentu saja aplikasi bangunan utamanya, si Moodle. Sekarang kita lihat denah alamat digitalnya. Ada alamat buat akses dari internet, ada alamat khusus buat ngelola server induk Proxmox, lalu ada alamat buat server web dan database. Terakhir, ada alamat buat komputer klien di jaringan lokal. Tiap segmen punya alamat dan fungsinya masing-masing, jadi gak akan saling tabrakan. Kamu mungkin penasaran, XX itu apaan sih? Gampangnya gini, XX itu semacam nomor unik buat kamu, misalnya nomor absen. Jadi, setiap orang yang ngerjain proyek ini punya alamat jaringan yang beda-beda. Simple, tapi ini penting banget biar konfigurasinya nggak bentrok satu sama lain. Oke, perencanaan beres. Saatnya masuk ke bagian yang paling seru, yaitu eksekusi. Disinilah semua denah dan rencana tadi kita ubah jadi sistem yang benar-benar hidup dan bisa dipakai. Kita mulai dari fondasinya dulu. Pertama, install hypervisor di server fisik. Ini software ajaib yang bikin satu server bisa jadi banyak server virtual. Terus, kita setting router sebagai gerbang utama jaringan. Setelah itu, kita bikin 2 kafling virtual, yaitu VM, dan terakhir kita install sistem operasi di masing-masing VM. Fondasi udah kuat, sekarang kita bangun rumah di atasnya. Di VM pertama, kita install web server. Di VM kedua, kita install database server. Nah, setelah itu, aplikasi Moodle kita letakkan di server web, lalu kita sambungkan Moodle ini ke database-nya. Keduanya harus bisa ngobrol, karena aplikasi tanpa data itu ya nggak ada gunanya kan? Oke, sistemnya udah berdiri, tapi pertanyaannya apakah semuanya berfungsi seperti yang kita harapkan? Nah, sekarang waktunya pembuktian. Kita masuk ke fase testing buat mastiin semua kerja keras kita nggak sia-sia. Nah, ada 2 skenario pengujian utama. Pertama, tes internal. Kita coba akses dari dalam jaringan lokal. Seolah-olah kita ini siswa di lab komputer. Kedua, tes eksternal. Kita akses dari internet. Pura-puranya kita siswa yang lagi belajar di rumah. Kalau dua-duanya lancar, berarti sistem kita sukses online. Selain soal akses, ada beberapa cek kualitas lain. Apa sumber daya VM-nya udah pas? Terus, apa komputer klien bisa dapat IP otomatis dari router? Dan yang paling penting, aplikasinya sendiri jalan nggak? Coba deh bisa login nggak? Bisa bikin materi kursus nggak? Ini buat mastiin semuanya berfungsi normal.
Sekarang kita masuk ke bagian terakhir. Tapi ini sama pentingnya loh. Engineer yang hebat itu nggak cuma bisa membangun, tapi juga bisa merawat hasil karyanya. Yuk kita bahas soal pemeliharaan jangka panjang. Jadi, sistemnya udah live dan bisa diakses. Apa artinya? Kerjaan kita udah selesai? Eits, tunggu dulu. Tentu saja belum. Justru ini adalah awal dari tugas baru, yaitu menjaga sistem ini tetap sehat, aman, dan berjalan lancar setiap saat. Dan untuk tugas-tugas rutin, kita punya asisten andalan namanya cron job. Anggap aja ini robot super disiplin yang tinggal di dalam server. Kita bisa suruh dia ngerjain apa aja, misalnya backup di jam tertentu setiap hari, dan dia bakal ngerjain itu secara otomatis tanpa perlu disuruh lagi. Keren kan? Nah, ini dia perintah harian buat si cron job. Setiap hari, dia harus backup database sama file-file konfigurasi penting. Terus, hasilnya dikompres, dikasih nama sesuai tanggal, dan disimpan di folder khusus. Ini adalah jaring pengaman paling vital yang kita punya. Jadi, coba kita lihat lagi. Kita sudah berhasil merancang, membangun, menguji, bahkan menyiapkan rencana perawatannya. Satu siklus proyek lengkap. Tinggal satu lagi yang nggak boleh ketinggalan. Dokumentasi. Kita harus serahin buku panduan sistem ini ke klien. Dan proyek selesai. Cloud pertama kamu berhasil dibangun. Kamu sudah membuktikan kalau kamu bisa jadi cloud engineer. Sekarang pertanyaannya bukan lagi bisa nggak ya, tapi oke, habis ini masalah apa lagi yang bisa aku selesaikan dengan skill baruku ini? Dunia menanti!